Dimas, sekarang kita akan membahas tentang proses pengolahan air untuk kepentingan air kemasan dengan menggunakan sumber baku dari air sumur atau air tanah. Sahabat, ketika kita hendak memulai suatu proses dari pengisian atau air kemasan, kita membutuhkan perangkat awal, yaitu perangkat pengolahan air. Dalam pengolahan air untuk industri air kemasan, itu kita ada 3 tahap proses. Yang pertama itu proses air baku, biasanya kita sebut dengan pre-treatment. Jadi ada treatment awal dari air baku sumur, itu harus disaring terlebih dahulu sebelum diproses ke langkah kedua. Setelah proses pre-treatment kita lakukan, air kita tampung dalam sebuah penampungan tersendiri. Kemudian air ini akan kita proses dengan langkah kedua, yaitu proses penjernihan, membebaskan air dari semua polutan, membebaskan air dari TOC atau total organic carbon, dan membebaskan air dari sedimen dan polutan, sehingga air ini sudah kita nyatakan sangat bersih atau sudah bersih. Sahabat, setelah itu akan kita lanjutkan dengan proses ketiga, yaitu proses terapinya. Kita tahu bahwa untuk industri air kemasan membutuhkan minimal 20.000 liter sampai dengan 40.000 liter. Sebab di dalam proses filling atau pengisian di dalam kemasan, itu 50% air akan terbuang atau tumpah dari proses pengisiannya. Oleh sebab itu, maka kebutuhan air ini harus sebanding dengan perangkatnya. Sahabat Dimas, bagaimana proses atau instalasinya akan saya urutkan seperti video ini. Sahabat Dimas, ini adalah pengolahan air pada level 1. Kita mengolah air dari sumur, kemudian kita dorong dengan pompa untuk menuju ke tank media. Hasilnya akan kita tampung di dalam toren. Proses ini adalah proses untuk pengolahan air baku, sehingga hasilnya masih tetap menjadi air baku yang siap kita proses untuk level kedua. Perangkat yang kita lihat di dalam video ini adalah perangkat konvensional, di mana masih menggunakan tank media dan bahan medianya masih berupa granul. Bahan granul ini secepat-cepatnya 6 bulan dan selambat-lambatnya 1 tahun harus kita ganti bahan granulnya. Kesulitannya adalah ketika kita mengganti bahan granul, sangat sulit mengeluarkannya dari tang dan pekerjaan ini sangat berat. Biaya terbesar dari penggantian granul bukan pada bahan medianya, tetapi pada ongkos kerjanya. Sahabat Dimas, perangkat ini adalah perangkat klasik yang sudah sangat akrab kita lihat hampir di setiap sistem pengolahan air. Tetapi ada perangkat yang lebih high-end atau perangkat yang sudah dimutakhirkan, sehingga perangkat ini lebih efisien. Kita lihat bahwa sistem pasir silika yang sudah terpasang dapat kita ganti dengan filter bag, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut kantong penyaring. Kantong penyaring ini akan menahan endapan atau kotoran dari sumur, dan efisiennya adalah kita tidak harus mengganti, tetapi dapat kita cuci untuk kita pergunakan kembali. Satu housing dari filter kantong ini atau kantong filter ini memiliki isi 2 kantung dan memiliki kapasitas 60 liter per jam. Tinggi dari housingnya 22 inci.
Sahabat Kendimas, untuk karbon granular dapat kita upgrade menggunakan cartridge karbon atau CTO yang kita tempatkan di dalam housing dengan jumlah 33 buah cartridge. Sahabat Kendimas, kami menyediakan housing dengan ukuran bervariasi, mulai dari yang terkecil sampai dengan kapasitas 200 ton per jam. Pilihan perangkat tersedia di Kendimas. Kendimas tetap melakukan inovasi terbaru untuk kebutuhan perangkat penyaring air sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebesar apapun kapasitas produksi air yang ingin dihasilkan, Kendimas akan menyediakan dan menyiapkan untuk sahabat semua. Bulan terang, terang bulan, buaya timbul kusangka buaya, padahal buaya. Sahabat Kendimas, sekarang saatnya kita membahas tentang level 2 dalam sistem pengolahan air untuk air kemasan. Setelah proses dari sumur, ketika air sudah kita tampung di dalam tempat penampungan, air ini kemudian kita olah dengan menggunakan ultrafilter. Ultrafilter ini bertujuan untuk menyaring semua polutan air dan segala hal buruk yang terikut di dalam air, misalnya seperti endapan yang sangat halus, sebab ultrafilter memiliki kerapatan 1/100 mikron, satu tingkat di bawah membran RO. Sahabat Kendimas, sebenarnya secara set ultrafilter ini memang terdiri dari satuan-satuan dan memiliki kapasitas yang berbeda-beda, dan yang tersedia secara umum adalah tipe 1000 liter per jam hingga 15.000 liter per jam. Kalau ada yang 20.000 liter per jam, itu adalah permintaan custom atau permintaan sendiri. Sahabat Kendimas, ketika satuan-satuan ini kita gabungkan, misalnya ultrafilter 10 ton, kita gabung 8 unit menjadi satu, berarti satuannya adalah 80.000 ton per jam. Kita lihat bagaimana bentuk mesinnya, jumlah satuan unit PVDF-nya, dan kapasitas produksinya. Sahabat Kendimas, ultrafilter PVDF dari Kendimas ini sangat kuat. Talinya tidak mudah putus. Tetapi jika terpasang instalasi seperti apa yang sahabat lihat di video ini, sudah menggunakan smart cleaning. Artinya, PVDF ini akan melakukan automatic backwash ketika membran PVDF-nya telah kotor. Sistem ini memudahkan kita dalam bekerja. Kita tidak butuh memantau peralatan terpasang, dan kita bisa menikmati produksi tanpa terhambat oleh sistem yang selalu error. Nah, sahabat Kendimas, dalam proses ini toran air baku akan kita pompa melalui PVDF ultrafilter Kendimas, kemudian kita teruskan ke tangki stainless. Pada tangki stainless ini artinya kita sudah memiliki air jadi. Jika sahabat ingin menjual air dalam bentuk air mineral, kita tinggal menyesuaikan TDS air baku menjadi air mineral. Tetapi jika ingin diolah menggunakan mesin RO atau mesin demineral, prosesnya kita lihat dalam tahap ketiga. Tetapi sahabat Kendimas tidak boleh lupa bahwa dalam tahap 2 ini kita wajib menambahkan ozonator.
Ozonator berfungsi untuk mensterilkan air seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah tentang air kemasan. Sahabat Gendimas, level 1 sudah kita lewati dan kita masuk di level 3. Dari proses air yang sudah kita gunakan ultrafilter, kita akan proses menjadi air RO atau air dengan TDS yang lebih rendah. Kita dapat juga menggunakan mesin demineral dengan resin penukar ion. Yang membedakan dari keduanya adalah mesin RO listriknya tinggi dan banyak air buangan, sementara dengan mesin penukar ion air buangannya tidak ada, TDS-nya bisa kita tentukan sendiri dan pH-nya lebih tinggi. Semua pilihan bergantung kepada cara mudahnya sahabat mengelola usaha air kemasan ini. Sahabat Gendimas, setelah air kita proses menggunakan mesin RO atau menggunakan mesin demineral, maka selesai proses atau sistem pengolahan air baku menjadi air jadi untuk kita isi ke dalam gelas, botol, atau galon. Tetapi jangan lupa bahwa instalasi pada pengisian mesin filling atau mesin pengisiannya gelas, botol, atau galon harus kita sertakan ultraviolet dan housing protector. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar. Salam Gendimas.